الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah seperti ini, maka adalah kewajiban kita untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena berbahagialah dengan keistiqomahan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat orang-orang munafik. Karena dalam hadis sahih, di antara sholat yang berat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan isya. Dan ada jaminan yang luar biasa bagi orang-orang yang rajin sholat subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dalam semua urusannya. Dan bukankah itu yang kita harapkan? Nabi SAW menjamin dengan sabdanya, as-subhu fi dhimmatillah. Subuh itu dalam jaminan Allah. Berarti Allah akan menjamin rezeki kita, kemudahan urusan kita, menjamin kehidupan rumah tangga kita sehingga diberkahi, menjamin pekerjaan kita sehingga diberkahi, dan menjamin semua urusan kita. Dan ini tentu juga yang kita kejar, yang kita harapkan. Dan yang lebih membahagiakan lagi adalah bahwa ternyata penghuni surga itu adalah ciri-cirinya di dunianya adalah orang-orang yang istiqomah sholat subuh. Bukan saya yang mengatakan, tetapi Rasulullah SAW sendiri yang menjamin dalam hadis sahihnya, man shallal bardaini dakhalal jannah. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Jaminan dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat, yang rajin sholat al-bardan. Al-bardan itu kata para ulama adalah as-subhu wal asr, subuh dan asar. Siapa yang rajin sholat subuh dan asar, dakhalal jannah, maka pasti dia masuk surga. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillah dan kita berdoa semoga kita terus dalam bimbingan Allah, diberikan keistiqomahan untuk semangat dalam melaksanakan sholat subuh ini. Masalahnya adalah ternyata tidak semua orang yang menginginkan surga itu kemudian tergiur dengan tawaran yang Allah ataupun Rasulullah SAW sampaikan tentang surga. Kalau setiap orang ditanya mau masuk surga pasti mau, betul nggak Pak? Tapi masalahnya tidak semua orang tergiur kalau ditawari surga. Harusnya hadis seperti ini menggiurkan apa tidak? Man shallal bardaini dakhalal jannah. Setiap orang ingin masuk surga. Ini ada tawaran menggiurkan harusnya. Barang siapa yang rajin sholat subuh dan asar, dakhalal jannah, maka pasti dia masuk surga. Harusnya menggiurkan. Tapi kenyataannya memang manusia tidak semuanya tergiur. Makanya kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Rupanya ada di antara umatnya yang tidak mau. Kemudian ditanya Nabi, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau itu? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, merespon positif taujihku,
melaksanakan perintah-perintahku, dakhala jannah, dialah yang pasti insyaallah masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Maka barang siapa yang maksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan, tidak mau. Tapi tentu akan berbeda ceritanya kalau kemudian misalnya bunyinya berubah. Jadi bagi sebagian orang yang seperti ini kurang menggiurkan. Tapi coba kalau seandainya dirubah redaksinya, man shallal bardaini, misalnya fi masjid Emerald ini, raja'a minal masjid wa ma'ahu milyun rupiah. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid Emerald, maka pulang dari masjid masing-masing membawa 1 juta rupiah. Kira-kira bagaimana? Mana yang lebih menggiurkan? Nah, inilah manusia. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berbahagia bersyukur Allah pertemukan di subuh yang mubarak ini dalam kajian hadis. Diamanai untuk mengkaji hadis. Dan perjalanan untuk belajar hadis ini sesuatu yang sangat penting. Karena kita tidak akan pernah sempurna keislaman kita kalau kita tidak memahami dan mempelajari hadis Rasulullah SAW. Perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu tidak akan pernah bisa sempurna kalau kita tidak mengetahui dan belajar hadis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita atiiullah wa atiir rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dari mana kita tahu ada perintah-perintah Rasulullah SAW yang harus kita taati? Sehingga nanti kita akan masuk surga seperti jaminan Nabi tadi. Siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Dari mana Bapak-bapak saudara sekalian? Dari hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak dipelajari, tidak dibaca, tidak dikaji, tidak akan pernah kita tahu. Sehingga tidak akan bisa mengimplementasikan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bahwa ketika kita mentaati Rasul, insyaallah berbahagia di dunia dan akhirat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita semuanya ingin mencintai Allah, kita jujur mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu bukti konkret kecintaan kita kepada Allah apa? Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya bagaimana kita akan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak memahami dan tidak pernah mau belajar hadis? Tidak akan pernah kita bisa sempurna ittiba'ur Rasul. Makanya di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, bagaimana mengikuti Rasul? Belajar hadis, membaca, mengkaji, menelaah. Dengan begitu kita tahu, oh ini perintah Nabi, oh ini sunnah Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka pasti kalau kita lakukan itu, kita akan dicintai oleh Allah. Ada di antara kita yang tidak ingin dicintai Allah. Apa yang kita kejar setiap hari dengan seluruh aktivitas rutinitas kita, ujung-ujungnya kita berharap mendapatkan ridho dan mahabbah Allah, dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti akan diampuni dosa-dosa kalian. Ada di antara kita yang tidak ingin diampuni dosanya Allah. Kita rakus terhadap pengampunan Allah. Dan ini peluang bahwa mengikuti Rasulullah SAW dan di antaranya dengan belajar, mengkaji, menelaah hadis, maka kita akan mendapatkan mahabbah Allah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, generasi salafus salih, mereka menjadi khairul qurun, menjadi generasi terbaik karena masalah ini.
Karena mereka adalah orang-orang yang semangat untuk bersungguh-sungguh dalam menelaah, memahami, mempelajari, mengkaji, menuntut ilmu hadis. Itu yang menghantarkan mereka sebagai khairul qurun. Bahkan berapapun jaraknya bagi mereka tidak ada masalah, selama bisa mendapatkan hadis Rasulullah SAW. Para ulama mencatat dalam sejarah, di antaranya ada seorang sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ulama dari kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita baca kitab hadis ketemu nama An Jabir bin Abdullah, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau pernah melakukan perjalanan dari Madinah menuju Syam. Syam, Syria sekarang lagi perang. Syria, dari Madinah menuju Syam. Bapak-bapak, ibu bayangkan perjalanan pada zaman itu, zaman sahabat. Belum ada kendaraan dengan beragam merek yang kita dapatkan sekarang. Gojek juga gak ada. Gak ada mobil, gak ada ini. Pesawat gak ada. Dari Madinah menuju Syam. Kalau sekarang pakai pesawat itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Jarak sekitar ratusan kilometer. Dan beliau melakukan perjalanan dari Madinah menuju Syam selama sebulan. Sebulan. Apa? Untuk meng-cross check, mendapatkan hadis dari sahabatnya bernama Abdullah bin Anis radhiyallahu anhu. Abdullah bin Anis ini pernah mendengar hadis dari Nabi. Jabir bin Abdullah kebetulan mungkin absen atau karena satu lain hal kemudian tidak sempat mendengar. Maka kemudian dia ingin dapatkan, mumpung masih hidup itu orang yang pernah mendengar, sahabat yang pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Dari beliau ada di Syam, maka jarak yang panjang ratusan kilometer itu di zaman itu, di saat fasilitas alat transportasi sangat terbatas, baginya tidak ada masalah selama bisa mendapatkan meskipun hanya berapa hadis, belajar berapa hadis? 1 hadis. Subhanallah. Itu tidak ada masalah. Nah, harusnya kita dengan seluruh fasilitas dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, harusnya kita lebih bersemangat atau lebih malas dari mereka. Harusnya kita jauh lebih semangat. Jadi tidak ada masalah bagi mereka. Itu juga yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu itu juga pernah melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mesir. Jarak yang juga tidak dekat. Untuk meng-cross-check hadis kepada sahabat Uqbah. Jadi beliau agak lupa, agak ragu dengan hadis yang pernah didengar dari Rasulullah SAW. Terus beliau ingat, waktu itu kita pernah mendengar saat itu di majelis yang sama ada Uqbah, sahabatnya. Nah, beliau ada di Mesir. Kalau kita mikir ngaji hadis jarak 100 kilo, 200 kilo disuruh ngaji hadis, kira-kira gimana? Mungkin kita masih mikir panjang. Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Berapa lama? Kesibukan ini harus ditinggalkan macam. Beliau lakukan itu. Berangkat minal Madinah ila Misr. Dari Madinah menuju Mesir untuk meng-cross-check hadis yang ada pada sahabatnya Uqbah radhiyallahu anhu. Berangkat. Makanya banyak para ulama yang kemudian memuji kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama-ulama hadis itu. Karena para ulama-ulama hadis yang telah mengkodifikasikan hadis, menghimpun hadis Nabi itu mereka sangat berjasa untuk mengawal dan menjaga originalitas ajaran Islam ini. Dan kita terbantu adanya kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama itu. Maka harus mereka mengapresiasi. Ada seorang ulama mengatakan kalau seandainya seseorang berangkat melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk belajar kitab Sahih Bukhari, itu gak ada artinya. Maksudnya gak ada yang percuma untuk belajar kitab Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari itu kitab yang terbaik di jagat raya ini, di dunia ini.
setelah kitabullah, setelah kitab Allah. Dan dia masuk dalam ranking pertama dari referensi induk hadis. Jadi kalau kita ingin mentaati Rasul, ingin tahu perintah Nabi, itu merujuknya kepada hadis. Nah, hadis sekarang merujuknya kemana? Nabi nggak ada, kitab hadis. Di antara kitab hadis yang dijamin originalitas, validitasnya, kesahihannya dijamin oleh para ulama dan bahkan telah disepakati oleh para ulama, jumhur ulama sepakat isinya semuanya sahih adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Maka ada yang bilang kalau seseorang mengorbankan waktu melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk belajar Sahih Bukhari, itu tidak ada istilah rugi, keuntungan yang luar biasa. Dan sebenarnya kita diuntungkan. Alhamdulillah kita nggak capek untuk menghimpun hadis. Bapak Ibu tahu berapa lama Imam Bukhari menghimpun hadis dalam kitab Sahihnya itu? 16 tahun. 16 tahun beliau berjuang untuk menghimpun hadis, kemudian dibukukan dalam kitab Sahih Bukhari. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan dengan kitab itu? Bagaimana apresiasi kita dengan ulama yang telah berjuang mengorbankan waktu tenaganya untuk mengawal, menjaga kemurnian ajaran Islam ini melalui menghimpun hadis. Luar biasa. 16 tahun. Di dalamnya ada 7.275 hadis. Nah, kemudian ada lagi Sahih Muslim, 7.000-an juga. Kemudian ada Sunan Abu Dawud dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan kalau di rumah kita ada kitab hadis, di antaranya ada Sunan Abu Dawud, itu seakan-akan di dalam rumah kita itu ada Nabi yang menasihati kita. Karena kita baca hadis itu ya dari wah dan taujih Rasulullah. Kemudian ditambah dengan kitab yang lain. Nah, di antaranya adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini kitab belakangan. Ulama yang bernama Imam An-Nawawi rahimahullah ini beliau ya ulama belakangan yang kemudian menghimpun dari semua hadis-hadis yang ada itu, beliau rangkum, kemudian beliau susun dengan sistematika tersendiri berdasarkan bab-bab, dan beliau namakan Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang soleh. Harapan beliau, kitab yang ditulis ini kemudian benar-benar menghantarkan kita menjadi orang-orang yang soleh. Makanya disebut Riyadhus Shalihin. Dan kitab ini mendapatkan respon yang luar biasa di kalangan kaum muslimin di seluruh dunia. Beragam mazhab apapun menerima. Ini menunjukkan keberkahan kehidupan Imam Nawawi dan juga keberkahan. Karena menjadi orang yang soleh itu juga penting, dan menjadi orang soleh itu adalah sebuah keniscayaan. Jika jujur kita benar-benar ingin bahagia di dunia akhirat. Karena kalau menjadi orang soleh itu kan enaknya kita didoakan oleh semua orang yang sholat. Bukankah setiap kali kita sholat, tahiyat kita, apa yang kita baca di antara doa tahiyat? Tasyahud. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Itu hadis sahih bacaan tasyahud. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Subhanallah. Begitu bahagianya orang soleh karena mendapatkan aliran doa dari miliaran umat Islam yang sholat. Dan kata para ulama, itu berarti hatta meninggal pun terus. Dan berapa banyak umat Islam yang telah melaksanakan sholat sampai hari ini. Ditambah lagi malaikat-malaikat Allah pun juga mensupport orang yang sholat dengan doanya. Di dalam surat Ghafir itu ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana doa malaikat untuk orang saleh. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan orang beriman itu ke dalam surga Aden seperti yang telah Engkau janjikan kepada mereka
dan masukkan bersama dengan mereka orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, istri atau pasangan mereka, anak cucu mereka. Makanya enaknya jadi orang saleh. Allah Subhanahu wa taala juga telah menggariskan di dalam Al-Qur'an, tidak akan pernah berubah ketetapan ini, bahwa yang berhak mewarisi bumi di dunia dan di akhirat nanti ini hanyalah orang saleh. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kami, kata Allah, telah menulis, menetapkan di dalam kitab suci bahwa bumi ini yang berhak mewarisi hanyalah hamba-hamba Allah, hamba-hambaku yang saleh. Dan para ulama tafsir mengatakan, banyak komentar ulama tafsir, yang dimaksud dengan bumi ini apa? Ada yang mengatakan ardul dunia, ada yang mengatakan ardul jannah, ada yang kemudian memasukkan berarti semua bumi, dunia dan bumi di surga nanti itu hanya akan diwariskan kepada orang saleh. Dan orang yang saleh itu nanti bisa reunian kembali di surga Allah SWT. Kalau bapaknya soleh, anaknya soleh, keluarga soleh, itu nanti akan kumpul kembali. Semuanya berada di derajat surga yang sama. Inilah janji Allah. Berita gembira ini dari Allah ada di dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bin dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalin syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan. Alhaqna bin dzurriyyatahum, maka kami himpun mereka bersama-sama untuk kumpul kembali, reunian kembali di derajat surga yang sama. Wa ma alatnahum min 'amalin syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Dan kami tidak kurangi amal mereka sedikit pun, masing-masing terikat oleh amalnya. Makanya para ulama menafsirkan ayat ini menunjukkan bahwa ayah, orang tua, ibu yang saleh dan salihah bisa memberikan manfaat untuk anak cucunya. Dia bisa mengangkat derajat di surga Allah Subhanahu. Begitu pula anak yang saleh dapat mengangkat derajat orang tuanya. Surga Allah Subhanahu. Maka disinilah penting menjadi orang saleh, dan karena itu menjadi orang saleh itu bukan pilihan, tetapi dia sebuah keniscayaan, keharusan yang harus kita perjuangkan jika jujur kita memang ingin berbahagia di dunia dan akhirat. Nah, kitabnya ini adalah Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh. Pada kali ini saya akan baca satu hadis saja dari kitab ini, yaitu bab tentang fadlur raja, keutamaan mengharap rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Nawawi di dalam kitabnya ini menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah ini juga sahabat yang luar biasa, mewarnai seluruh kitab hadis. Kita semuanya berhutang budi terhadap beliau radhiyallahu anhu, karena beliau yang meriwayatkan kepada kita dalam kitab hadis yang didokumentasikan oleh para ulama hadis itu. Riwayat beliau itu ada 5.300 sekian hadis, jumlah yang sangat besar. Dan beliau secara finansial adalah sahabat yang tidak berkecukupan, miskin. Makanya beliau hidup di pojok masjid. Jadi Nabi di Masjid Nabawi itu, Nabi membuat kamar-kamar yang kemudian dikenal sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah sahabat-sahabat yang secara finansial mereka kekurangan, tapi kemudian mendapatkan subsidi dari negara. Mereka sudah bekerja, berusaha, tapi kondisinya seperti itu. Maka oleh Nabi ditampung di masjid, dan mereka punya kesempatan luas untuk bisa mereguk ilmu dari
majelis Rasulullah SAW. Mereka hidup di pojok masjid, dibiayai oleh negara. Dan lahir dari ahlu sufa itu ulama-ulama dari kalangan sahabat. Salah satunya adalah salah seorang di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya namanya sering menghiasi kitab-kitab hadis. Dan beliau meskipun masuk Islam belakangan, tetapi kesungguhannya dalam menuntut ilmu, kemudian didukung tadi itu, hidup berada di dekat Masjid Rasulullah SAW, dan interaksinya dengan Nabi dan para sahabat-sahabat yang lain, itu yang membuat beliau kemudian mengungguli sahabat-sahabat yang lain dalam meriwayatkan hadis. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini termasuk hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah yang membahasakan, meredaksinya dari Rasulullah. Makanya qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku, kata Allah, bersama dengannya di mana saja ia mengingatku. Lallahu yafrahu bi taubati 'abdi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falah. Allah sangat bahagia dengan taubat hambanya yang mendapati barang temuannya di padang pasir. Wa man taqarraba ilayya shibran, barang siapa yang mendekat kepadaku shibran, sejengkal saja, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jadi Allah lebih cepat, lebih banyak mendekatnya. Wa man taqarraba ilayya dhira'an, barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu tepat. Wa idza aqbala ilayya yamshi, dan apabila mendekat kepadaku, menghadap kepadaku berjalan, aqbaltu ilaihi uharu, maka aku akan mendekat kepadanya dengan lari, dengan cepat. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya disepakati Imam Bukhari Muslim itu bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, juga diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih. Dan istilah muttafaqun alaih ini masuk dalam ranking pertama derajat kesahihan suatu hadis. Jadi bapak-bapak, ibu rahmatullah, hadis sahih itu ada rankingnya, ada derajatnya. Nah, ranking pertama kesahihan suatu hadis itu ketika muttafaqun alaih. Maka kita baca dalam kitab hadis muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Maksudnya disepakati Imam Bukhari Muslim. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga diriwayatkan hadis yang sama oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Karena Imam Muslim dan Bukhari itu ada beberapa gurunya yang sama, berguru kepada beberapa orang guru yang sama. Makanya disebut dengan muttafaqun alaih. Maka hadis muttafaqun alaih itu ada di ranking pertama dari ranking kesahihan suatu hadis. Dan alhamdulillah kita diuntungkan pada zaman kita sekarang ini ada ulama yang sudah berjibaku mengorbankan waktu tenaganya untuk menghimpun hadis-hadis yang muttafaqun alaih, sehingga kita nggak capek. Nah, ada kitab namanya, dan sudah diterjemahkan, saya lihat sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak ingin mengoleksi hadis muttafaqun alaih, sudah ada kitab dan nggak besar. Judulnya Al-Lu'lu'u wal Marjan fi mattafaqu alaihi syaikhan. Judulnya Al-Lu'lu'u wal Marjan. Itu dihimpun oleh ulama Mesir namanya Syekh Muhammad Fuad Abdul Bari. Dulu kitabnya 2 jilid, tapi saya lihat sekarang sudah terjemahin jadi 1 jilid. Ada bahasa Indonesianya. Nah, itu semuanya isinya adalah hadis muttafaqun. Jadi hadis ketika muttafaqun alaih itu derajat sahihnya paling ranking atas. Nah, di bawahnya itu ketika hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari sendiri.
Ranking 3-nya ketika diriwayatkan Imam Muslim sendiri. Ranking 4-nya itu adalah ketika hadis itu sesuai dengan kriteria syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan keduanya tidak meriwayatkan dalam kedua kitabnya. Nah, itu yang oleh Imam Al-Hakim diperjuangkan, dihimpun. Ada ulama abad ke-6 Hijriah itu namanya Imam Al-Hakim. Beliau menulis kitab hadis namanya Al-Mustadrak 'ala Sahihain. Jadi dalam ijtihad beliau, perjuangan beliau, interaksi beliau belajar hadis, beliau melihat ada banyak hadis yang tidak diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tetapi beliau teliti derajatnya itu, syaratnya, kriterianya itu seperti Bukhari dan Muslim, tapi tidak ada dalam Bukhari Muslim. Maka oleh beliau dihimpun dalam satu kitab sendiri namanya Al-Mustadrak 'ala Sahihain. Nah, ranking yang keempat derajat sahih itu ketika hadis itu tidak diriwayatkan Bukhari Muslim, tapi sesuai dengan kriteria syarat dari keduanya. Yang kelima, tidak diriwayatkan Bukhari Muslim, tapi sesuai dengan kriteria syarat Bukhari saja. Dan yang keenam, yang sesuai dengan kriteria syarat Imam Muslim saja. Nah, ini namanya 6 ranking derajat kesahihan suatu hadis. Dari mana kita tahu? Para ulama yang menyampaikan kepada kita dari penelitian terhadap kitab-kitab hadis-hadis yang ada. Nah, hadis ini Bapak-bapak sekalian penting sekali. Khususnya kita hidup di zaman seperti sekarang. Afah min afatil muslimin al-yaum, di antara penyakit umat Islam saat ini adalah adamu thiqah binasrillah. Di antara penyakit umat Islam hari ini adalah munculnya, timbulnya ketidakpercayaan terhadap pertolongan Allah. Mulai lunturnya optimisme, roja mengharap terhadap rahmat Allah. Padahal kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, itu kan begitu banyak janji-janji Allah untuk orang beriman. Nah, ini kalau orang beriman kepada Allah tapi kemudian hilang atau luntur kefikahnya terhadap Allah, terhadap pertolongan Allah, terhadap kemenangan yang dijanjikan Allah. Ayatnya kan banyak. Coba di antaranya di dalam surat Muhammad, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdam. Ini kan janji Allah. Wahai orang beriman, berarti untuk kita semuanya yang merasa beriman, jika kalian jujur, sungguh-sungguh menolong Allah, menolong agama Allah, menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah, apa janji Allah? Yansurkum, maka pasti Allah akan menolong kalian, membantu kalian. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, sungguh telah ditetapkan kalimat kami li'ibadina al-mursalin, untuk hamba-hamba kami yang diutus. Bahwa apa? Hamba-hamba kami yang diutus itu innahum lahumul mansurun, sesungguhnya mereka itu pasti akan ditolong oleh Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami, orang beriman itu pasti akan menang. Juga ayat yang lain, wala yansurannallahu may yansuruh, sungguh Allah akan menolong, membantu orang-orang yang sungguh-sungguh menolong, membantu Allah, agama Allah. Dan banyak ayat yang lain yang harusnya seorang mukmin itu, muslim itu harus optimis. Nah, kenapa ini menjadi penyakit? Banyak fenomena menunjukkan penyakit ini melanda umat ini. Contohnya, dalam keseharian kita, ada saudara-saudara kita yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian tidak tahan dengan ujian itu, kemudian muncul pesimis, sehingga kemudian mengambil jalan pintas. Atau ada di antara manusia atau hamba Allah itu yang kadang-kadang sudah kalah sebelum perang. Kalau di hadapan
mahasiswa, ya, kita sering katakan ada sebagian kita kadang-kadang itu yang sudah mempersepsikan dirinya itu tidak mampu. Akhirnya apa? Betul, nggak bisa dan nggak mampu. Dalam masalah ekonomi sekarang, pernah saya ngobrol dengan sebagian saudara kita, ngobrol ketika bicara ekonomi. Nggak bakalan Islam itu bisa menguasai ekonomi. Kan kita sekarang ini ekonomi didominasi oleh kekuatan. Jadi dari awal itu sudah pesimis melihatnya. Ketika bicara tentang perjuangan saudara kita di Palestina, mustahil kita bisa mengalahkan Israel. Israel itu di belakangnya banyak kekuatan hebat, Amerika. Jadi dari awal itu ketika bicara tentang perjuangan kaum muslimin, perjuangan umat, perjuangan saudara, itu kadang-kadang sudah pesimis. Atau juga dalam masalah yang lain, sering kita dapatkan fenomena-fenomena ini. Sehingga muncullah putus asa, pesimis, dan kemudian lupa bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Dan Allah menjanjikan kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, tadi ayat-ayatnya harusnya berlaku. Nah, hadis ini menguatkan. Pernahkah kita berbayang ternyata bagaimana Allah menyikapi kita itu ternyata tergantung kepada persepsi dan prasangka kita terhadap Allah. Jadi kalau dari awal kita sudah tidak percaya dengan pertolongan Allah, bantuan Allah, maka Allah nggak akan pernah membantu kita. Karena kita mempersepsikan Allah nggak akan menolong kita. Maka hadis ini hadir untuk membangun rasa optimisme itu, untuk menyelesaikan, menerapi penyakit-penyakit. Apa? Allah menjanjikan dalam hadis ini, dan hadis ini muttafaqun alaih, sehingga validitas, originalitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Kalau hamba Allah itu dari awal sudah prasangka negatif, prasangka buruk, negatif thinking kepada Allah, nggak percaya akan pertolongan Allah, apakah Allah akan menolong? Karena ini janji Allah. Kalau kita ketika manusia hamba Allah diuji dengan problematika, kesulitan, apapun itu, ekonomi, sosial, kemudian sudah pesimis, ya Allah juga gak akan pernah menurunkan pertolongan. Maka muncullah putus asa, pesimis. Jadi aku tergantung prasangka hambaku. Jadi bagaimana kita mempersepsikan pertolongan Allah, mempersepsikan Allah, berprasangka terhadap Allah. Itulah yang kemudian adanya respon balik dari Allah terhadap kita. Makanya sebagai orang beriman kita harus selalu berprasangka baik terhadap Allah. Ketika ada masalah, yakin insya Allah akan datang pertolongan Allah itu pada saat yang tepat. Dan Allah itu kalau menolong hambanya itu memang pada saat yang tepat, saat dibutuhkan. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersama dengan hambaku, bersama dengannya, kata Allah, haitsu yadhkuruni, di mana saja, kapan saja dia mengingatku. Ini kan luar biasa. Nah, kalau kita buka lembaran sejarah peradaban manusia, termasuk yang sebagian didokumentasikan oleh Al-Quran maupun ada dalam hadis, kita banyak temukan contoh-contoh real, konkret, bagaimana hamba Allah yang percaya, thiqah dengan pertolongan Allah itu. Dan ini perlu untuk kita contoh, kita ambil ibrah, pelajaran dari kisah. Di antaranya misalnya kisah Ummu Musa, ada dalam Al-Quran. Ibunya Nabi Musa ketika penguasa pada zaman itu, Fir'aun, membuat kebijakan bayi laki-laki itu harus dibinasakan, dihabisi. Maka ketika Ummu Musa melahirkan bayinya, khawatir. Maka untuk menyelamatkannya, dia taruh pada satu tempat dan kemudian dia taruh di aliran sungai. Tapi yang perlu kita catat, beliau tidak langsung lempar saja anaknya ke sungai, tapi ditaruh yang tempat yang menurut prediksinya waktu itu adalah bisa aman. Dan itu beliau lakukan
Karena percaya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jadi karena percaya dengan janji Allah ini, sesungguhnya kami, kata Allah, akan kembalikan bayimu ini ilaiki, kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami jadikan dia termasuk orang-orang yang diutus, akan menjadi manusia besar. Nantinya akan menjadi manusia hebat, manusia besar, menjadi orang yang diutus oleh Allah. Nah, karena percaya ini, maka kemudianlah jadi muncul kepercayaan terhadap firman Allah. Ya, harusnya kan kita membaca ayat-ayat tadi itu kemudian selalu optimis. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, itu pasti Allah akan berikan jalan keluar, solusi terhadap urusan problematika. Udah yakin. Makanya kalau ada masalah jangan lari kepada dukun, para ulama, larinya kemana? Allah. Supaya Allah memberikan. Karena orang yang lari kepada selain Allah itu karena mempersepsikan Allah gak akan menolong. Orang yang lari kepada selain Allah ketika ada masalah itu mempersepsikan bahwa Allah gak akan bisa membantu. Allah gak akan bisa ngasih jalan keluar. Makanya akhirnya muncul tadi itu pesimis dan terusnya. Malah lebih percaya kepada yang lain. Nah ini, jadi membangun persepsi ini penting. Contoh yang lain tentang Hajar, kisah Hajar dengan istrinya Nabi siapa? Ibrahim dengan anaknya Ismail. Yang sebagian kisahnya ada dalam Al-Quran, tapi yang kisah rincinya itu ada dalam kitab hadis. Di dalam Sahih Bukhari itu ada rincian kisahnya. Yaitu singkatnya ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, istrinya Hajar ini dengan anaknya yang masih kecil bernama Ismail di mana? Biwadin ghairi dzar, di tempat yang kering tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada rinciannya, tapi globalnya, isyaratnya ada. Di dalam surat Ibrahim ayat 37 itu, nah, di antara doa Nabi Ibrahim itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Nah, itu cerminan doa Nabi Ibrahim. Jadi Bapak-bapak sekalian, kita memang penting banyak belajar dari Ibrahim. Makanya dalam Al-Quran itu secara tekstual disebut di antara nabi yang perlu untuk kita ambil teladan itu dua. Di antaranya Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua siapa? Ibrahim. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Nah, yang menarik di dalam Al-Quran itu ketika Allah menceritakan tentang Ibrahim itu di antaranya banyak didokumentasikan doa-doa Nabi Ibrahim. Dan doa itu cerminan ya, kesungguhan Ibrahim dalam mewujudkan. Salah satunya doa yang diabadikan doa tadi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku meninggalkan anak cucuku biwadin, di satu lembah ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuhan, 'inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Tapi karena bukan dalam konteks belajar tafsir, saya tidak ingin merinci, waktunya terbatas. Tapi saya ingin tunjukkan, kebetulan saya punya buku tafsir. Saya tafsirkan ayat ini dalam buku saya kalau Bapak sempat di Gunung Agung. Saya nulis buku Menghadirkan Surga di Rumah. Itu tafsir tematik keluarga. Itu ada salah satunya tema tentang
metode atau rumusan pendidikan keluarga menurut Nabi Ibrahim. Nah, kita berkepentingan bagaimana merumuskan pendidikan keluarga menurut Ibrahim. Nanti silakan dibaca. Tapi saya ingin kembalikan kepada kisah tadi. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan di lembah yang tidak ada tumbuhan dan tanaman itu, pada saat itu istrinya bertanya, siapa yang memerintahkan untuk meninggalkan kami di sini? Kalau dalam bahasa sebagian, ya insya Allah berkat ibu-ibu di sini, sebagian. Emangnya apa? Kita mau dibuat mati kelaparan di sini? Kan nggak ada makan, nggak ada. Siapa yang memerintahkan kamu? Nabi Ibrahim diam. Sampai kemudian istrinya muncul. Istrinya tahu bahwa suaminya ini bukan manusia biasa. Selama ini dia tahu rajin ibadah ini, maka tanya, Allahu amaraka bihadza. Karena selama ini istrinya diajarkan untuk ibadah kepada Allah, baru kemudian muncul pertanyaan istrinya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di tempat yang kering dan tandus ini? Tidak ada kehidupan. Baru kemudian Nabi Ibrahim menjawab, benar yang ya, Allah yang memerintahkan. Nah, ini penting. Ini jawaban ini kemudian direspon oleh istri yang salihah Hajar ini dengan ungkapan apa? Dalam Sahih Bukhari disebutkan, idzan la yudayyuna. Kalau benar Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami dan bayiku ini, bayi kita ini di tempat yang kering tandus tidak ada kehidupan ini, maka apa? Idzan la yudayyuna. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Allah Atiqah binasrih Roja. Nah, Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam Fadlul Roja, keutamaan Roja, membangun optimisme. Jadi apa? Dari awal sudah mempersepsikan karena ini perintah Allah, maka Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan. Jadi persepsi husnudzon terhadap Allahnya itu terbangun dengan baik. Nah, pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian apakah membaca dalam sejarah kemudian akhirnya Hajar dan putranya Ismail ini mati kelaparan? Sejarah kemudian mencatat Hajar dengan istrinya ini, kemudian ketika anaknya menangis, maka dia berusaha gimana caranya supaya anaknya dapat asupan makanan dan minuman. Berusaha di tempat yang kering. Maka dia lihat di ujung sana, lihat kayak ada burung. Biasanya kalau ada burung itu apa? Ada air. Maka dia pergi. Nah, itu yang kemudian diabadikan dalam prosesi sa'i. Maka sa'i itu bersungguh-sungguh berusaha. Maka dia pergi ke sana. Ternyata nggak ada apa-apa. Nangis terus, berusaha. Oh, mungkin di sebelah sana, pergi sana, nggak ada. Sampai akhirnya setelah berusaha, bersungguh-sungguh dalam sa'i berusaha itu, maka kemudian namanya manusia lelah, capek, kemudian istirahat. Nah, disitulah karena mempersepsikan Allah dengan baik, husnudzon dengan Allah, dengan ungkapan idzan la yudayyuna, maka datanglah pertolongan Allah itu pada saat yang tepat. Anaknya mengentakkan kakinya, bayinya itu, kemudian muncrat air Zamzam. Oleh Hajar dikatakan Zamzim ya mubarak. Zamzim itu maksudnya berhenti, wahai air yang diberkahi. Maka kemudian dikenal dengan nama air Zamzam. Nah, itu sejarah yang kemudian prosesi usahanya ini diabadikan sebagai manasik umrah dan haji atau dengan sa'i, Safa Marwah. Jadi ungkapan idzal itu ini bagus. Maka Bapak Ibu, ini harus menjadi syiar kita. Syiarnya, slogannya suami, slogannya istri. Namanya dalam kehidupan rumah tangga, dalam hidup ini kan pasti ada persoalan. Nah, bagus ketika ada persoalan, istrinya menyemangati, mensupport suaminya dengan ungkapan, Pak, Allah gak akan pernah menyanyikan. Saya tahu Papa ini orang yang rajin sholat.
Kita yakinlah dengan percaya dengan itu. Yang penting apa? Usaha. Seperti Hajar tadi, berusaha mencari solusi. Jangan kemudian menggantungkan pertolongan Allah tapi kemudian nggak berusaha. Ini nggak benar juga. Makanya pernah Sayyidina Umar melihat ada orang ada di masjid pada waktu orang semua harusnya bekerja, pada jam kerja istilahnya. Kata tanya, ngapain kamu sini? Berdoa. Minta apa? Minta rezeki. Nah, marah Sayyidina Umar. Umar itu dikenal punya namanya durrah. Durrah itu kayak ya cambuk atau tongkat terkenal. Hampir mau dipukul itu. Kata Sayyidina Umar, kamu gimana? Inna sama' la tumtir dzahaban wala fiddah. Kamu tahu, langit itu enggak menurunkan hujan emas dan perak. Maksudnya apa? Ya harus dijemput rezeki. Nah ini artinya ada ikhtiar usaha. Tadi Hajar ikhtiar. Jadi idzan la yudai penting. Jadi membangun persepsi dan husnudzon terhadap Allah itu. Maka yakin pasti innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Janji Allah. Allah enggak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik terhadap Allah. Nah, hanya kadang-kadang perlu sabar, perlu nafas panjang. Sampai kemudian yakinlah akan datang itu. Datang saatnya pertolongan Allah. Baik, ada episode yang lain diceritakan Al-Quran, yaitu tentang Nabi Musa. Nah ya, Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun. Ketika dikejar Fir'aun, Nabi Musa akan lari dengan kaum yang beriman untuk menyelamatkan agamanya. Karena jumlahnya minoritas, mau dikejar Fir'aun. Sampai kemudian dalam pelariannya berhenti karena di depan ada laut Al-Bahr. Kisahnya ada dalam Al-Quran. Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu sebagian kaumnya pesimis. Laut ada di depannya, musuh ada di belakangnya mengejar. Dalam bahasa kita, aduh Musa, tamat sudah riwayat. Tapi dalam bahasa Al-Quran diungkapkan oleh Allah dengan bahasa begini. Qala ashab Musa, inna lamudrakun. Sebagian teman-teman Musa itu mengatakan inna lamudrakun. Waduh Musa, ketangkep kita, udah habis deh riwayat kita. Nah, disinilah Musa tampil membangun optimisme. Apa kata Nabi Musa? Dijawab Musa, kalla, sekali-kali tidak, kita tidak akan pernah binasa percuma. Karena kita lari untuk menjaga agama Allah. Karena kita selama ini sudah berjuang untuk agama Allah. Kalla, ditumbuhkan optimisme, percaya dengan pertolongan Allah. Kalla, kata Nabi Musa, sekali-kali tidak. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Rabbku, Tuhan kita masih bersama kita. Sayahdin, dia pasti akan memberikan petunjuk jalan menyelamatkan kita. Pertanyaannya Bapak, apakah kemudian Musa dan orang-orang beriman ini kemudian benar-benar ketangkep di penjara, kemudian dibunuh, dieksekusi mati oleh Firaun? Apa itu yang kita baca? Nah, bukan itu. Karena mempersepsikan Allah dengan baik dan kemudian husnudzon dengan Allah, inna ma'iya rabbi sayahdin, maka janji Allah, ana inda dhanni abdi bi. Wa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Lalu kami, kata Allah ceritakan, kami perintahkan, berikan wahyu kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya. Subhanallah, gak pernah terpikir tongkat yang selama ini menyanggah tubuh tuanya ternyata punya keajaiban dahsyat. Diperintahkan oleh Allah untuk mukul batu dan kemudian famfalaqo, kemudian laut itu membelah. Subhanallah, pertolongan Allah datang pada saat. Dan akhirnya Musa dan orang beriman melewati laut ini karena membelah kayak jalan tol, masuk dengan aman. Firaun melihat tuh, kok enak Musa itu, kejar dia. Tapi kemudian wahyu lagi, pukul. Mereka ada di tengah-tengah laut, kemudian dibinasakan oleh Allah. Subhanallah. Sebenarnya di sebagian masyarakat kita ungkapan-ungkapan ini juga ada. Kalau kebetulan saya dari Jawa, juga mungkin Bapak secara umum lah kita ada itu ungkapan. Kadang-kadang sering kita dengar juga
Orang bilang Tuhan tidak tidur. Kalau dalam bahasa Jawa itu pangeran boten sare. Ada ungkapan gitu. Kalau dalam bahasa pembesar Quraisy ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah, kan Abraha itu sebelum menghancurkan Ka'bah minta izin dulu itu kepada pembesar Quraisy. Dikirim utusan delegasi minta izin. Kami mau hancurkan Ka'bah itu. Ya, kata kalau kami sih hanya penggembala. Kami hanya penggembala. Kalau kamu mau hancurkan Ka'bah, ya silakan. Tapi ingat, innalil Ka'bati rabban yahmih. Innalil Ka'bati rabban yahmih. Kalau kamu mau hancurkan Ka'bah, kalau kami sih cuma penggembala. Enggak punya wewenang apa-apa. Kalau mau menghancurkan Ka'bah, ingat bahwa Ka'bah itu ada yang punya. Rabb, ada Tuhan yang pasti akan menjaganya. Dan betul kan? Diabadikan dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Akhirnya binasa. Nah ini juga sama. Kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Terakhir, kalau masih kurang, ada satu lagi kisah diabadikan dalam Al-Quran terkait dengan hadis ini, yaitu kisah kaum muslimin dalam perang Ahzab. Perang Ahzab. Perang Ahzab itu kalau bapak-bapak punya kitab sirah coba dibaca lagi. Itu luar biasa, dahsyat. Perang Ahzab itu adalah kaum muslimin menghadapi koalisi besar, dikeroyok oleh koalisi besar. Makanya disebut Ahzab. Ahzab itu mufradnya dari hizb. Hizb itu golongan, Ahzab itu golongan-golongan. Dikeroyok. Ada koalisi besar yang ingin menghancurkan Islam waktu itu. Nah, karena ini perang besar dan dahsyatnya lagi sebelum kontak militer senjata itu diawali dengan embargo ekonomi dalam bahasa kita sekarang. Al-hisar al-iqtisadi dalam bahasa Arab. Apa artinya? Bahwa seluruh kekuatan tadi itu telah membuat kebijakan dengan komunitasnya, koalisinya untuk tidak menyuplai bahan-bahan pokok ke penduduk Medina. Jadi seluruh supplier-supplier itu mungkin kalau sekarang itu kirimi surat ini stop, jangan. Atau dalam bahasa kita juga Medina ini kemudian terembargo sehingga nggak bisa mengekspor, nggak bisa mengimpor. Akhirnya bahan pokok yang tersedia lama-lama habis. Jadi diawali dengan embargo ini. Dan ini kan kemudian strategi ini dipakai juga oleh dalam perang modern sekarang. Kadang-kadang tidak harus dengan militer, tapi ekonomi dikuasai. Kalau ekonomi dikuasai itu kebijakan politik itu bisa dimainkan. Orang kalau lapar itu kan kadang-kadang akhirnya pasrah. Nah ini dilakukan. Nah makanya kondisinya sangat genting. Terjadi krisis pangan, krisis ekonomi di Madinah saat karena embargo supplier. Nah, makanya ini juga perlu dihadapi dengan strategi. Termasuk diantaranya Nabi mengapresiasi dan mengakomodir usulan saran dari Salman Al-Farisi. Salman ini sahabat yang aslinya dari Persia. Persia itu kan sudah punya peradaban. Nah, Salman mengusulkan, ya Rasulullah, kalau kita hadapi musuh Islam ini, mereka jumlah besar, head to head, face to face, itu pasti kalah. Maka perlu strategi. Saya usul gimana kalau kita kelilingi Medina ini dengan parit. Kita bangun Khandaq, makanya disebut juga dengan perang Khandaq. Oh, bagus. Akhirnya diapresiasi. Dan Khandaqnya juga kalau baca sirah itu kan kita nggak sembarangan, ya. Ukurannya juga sudah diukur sedemikian rupa. Itu melalui studi analisa lapangan yang luar biasa. Itu diantaranya yang jangan sampai kuda, lompatan terpanjang kuda. Itu karena mereka pakai pasukan pakai berkuda kan. Ya. Jadi kalau kuda melompat itu berapa? Itu maka kalau salah itu sekitar 3 meter lebih. Itu panjangnya dengan kedalaman juga yang diperkirakan kalau kuda atau orang terperosok, musuh terperosok itu udah nggak bisa naik lagi. Sehingga kalau gampang tinggal tombaknya. Itu sudah diperkirakan. Nah, Bapak-bapak Ibu bayangkan membangun itu mengelilingi Medina dalam kondisi krisis. Intinya saya ingin sampaikan bahwa itu memang luar biasa dahsyat. Nah, sampai tibalah saatnya perang itu terjadi, hari hanya. Nah, Al-Quran menceritakan.
Walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika orang-orang beriman melihat ahzab, golongan-golongan koalisi besar itu, apa? Mereka sama sekali tidak takut. Karena mereka sudah memberdayakan seluruh potensinya, mengerahkan seluruh usaha. Justru malah dihadapi dengan qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah hari yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Di antara janji Allah apa? Wala yansurunna Allah yansur. Allah pasti akan memenangkan orang yang berjuang. Jadi mereka kemudian sama sekali tidak takut dengan koalisi besar. Justru malah hadza ma wa'adana Rasul. Wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma sadaqallahu. Dan ternyata benar kan? Kita baca kekuatan yang tidak seimbang itu ternyata dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Kaum muslimin meraih kemenangan yang luar biasa. Di antara faktor kemenangan itu datangnya pertolongan Allah. Bentuk pertolongan Allah dengan turunnya hujan. Makanya kuda-kuda itu nggak bisa cepat. Begitu jalan jatuh. Kemudian angin kencang. Kemudian juga tentara yang Allah turunkan, malaikat dibantu. Jadi akan selalu datang pertolongan Allah itu pada saat yang tepat ketika kita memiliki persepsi yang benar terhadap Allah dan husnudzon terhadap Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semuanya dan semoga bermanfaat untuk semua. Baik, sebelum kita akhiri silakan kalau ada yang tanya. Enggak, kalau ada yang mau tanya. Enggak ada. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat semuanya, dan semoga sebagaimana Allah mudahkan kita berkumpul di rumahnya ini untuk mengkaji ayatnya, mengkaji sabda-sabda Rasulnya. Semoga kita semuanya nantinya dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dzikrin alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.